Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurani Muhafaf, kemudian ada Yunita Sulistianingsih, dan juga ada Adnia Lailatul Fitriah. Nah, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang tema makalah kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 semester genap tingkat SMA dan juga MA. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada materi pembelajaran SKI kelas 11 semester genap. Yang pertama yaitu tentang kemunduran umat Islam. Nah, sekilas gambaran tentang capaian umat Islam yaitu Istana Alhambra, peninggalan Islam di kota Granada, Spanyol. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi yaitu Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak kedokteran dunia, dan ilmuwan Islam Al-Khwarizmi juga mengembangkan ilmu matematika yang disebut dengan Arabic numeral. Kemudian yang kedua yaitu penyebab mundurnya umat Islam, antara lain yaitu sebab pertama karena umat Islam sudah tidak mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu karena umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Kemudian yang ketiga yaitu saat ini mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kemudian yang keempat yaitu ada umat Islam tidak mandiri di bidang ekonomi. Dan yang kelima yaitu karena bisa menentukan prioritas atau tertib atau urutan kepentingan bersama yang harus dikerjakan bersama. Sebab yang keenam yaitu karena umat Islam gagal menentukan hal yang bermanfaat. Kemudian poin yang ketiga yaitu munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam ketika kelompok modernis mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad itu senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu sendiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian tema yang kedua yaitu gerakan pembaruan Islam akan disampaikan oleh teman saya. Nah, pada materi selanjutnya membahas tentang gerakan pembaharuan Islam. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bab kemunduran Islam. Pada saat itu Islam mengalami kemunduran, mengalami ketinggalan jauh oleh bangsa Barat, sehingga pada abad 19 Masehi umat Islam bergerak. Umat Islam mengadakan gerakan pembaruan Islam, di mana di situ banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi pemikirannya untuk bagaimana agar umat Islam itu tidak tertinggal lagi, agar umat Islam itu bisa mengejar ketertinggalannya oleh bangsa Arab. Berikut akan saya paparkan beberapa tokoh yang memberikan kontribusi pemikirannya. Di situ nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha, yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga adalah Muhammad Abduh, yang keempat adalah Rashid Ridho, dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Siapa Muhammad Ali Pasha? Tentunya adalah seorang tokoh di mana beliau lahir pada bulan Januari, yang ketika dewasa seorang gubernur Utsmani tertarik dengannya dan menjadikannya ia menantu. Dan setelah itu beliau masuk pada kemiliteran. Setelah masuk militer, beliau karena kecakapan beliau, karena keuletan beliau dalam bekerja, beliau juga diangkat menjadi seorang perwira. Nah, apa saja pemikiran beliau? Yang pertama adalah tentang politik luar negeri, di mana umat Islam saat itu sangat tertinggal dengan bangsa Barat, sehingga untuk mengejar ketertinggalannya, beliau mengadakan perjanjian-perjanjian, mengadakan
kesepakatan-kesepakatan dengan bangsa-bangsa Barat. Yang kedua adalah memperkuat kemiliteran. Yang ketiga adalah juga memperbaiki pada bidang pemerintahan, memajukan ekonomi masyarakat, juga memajukan pendidikan. Selanjutnya adalah beliau Jamaluddin Al-Afghani yang dilahirkan di negara Afghanistan. Beliau tidak hanya cakap dalam ilmu agama, juga cakap dengan ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran, astronomi, teologi, fisika, sejarah, dan masih banyak lagi. Pemikiran-pemikiran beliau yang pertama adalah umat Islam itu mundur karena telah melenceng dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang kedua adalah kurang berpegang pada taklid. Yang ketiga adalah umat Islam banyak yang meninggalkan akhlak mulia yang tinggi dan lupa kepada ilmu pengetahuan, sehingga beliau memperkuat ilmu pengetahuan, memajukan ilmu pengetahuan pada saat itu di lingkungannya. Yang ketiga adalah mengadakan pemerintahan yang bersifat musyawarah, sehingga nantinya akan menghasilkan mufakat yang baik, sehingga pembaruan Islam ini akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, tokoh ketiga yaitu beliau Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir. Beliau adalah seorang murid dari Jamaluddin Al-Afghani, dan bahkan juga bukan hanya sebagai seorang murid, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani sangat dekat. Dan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang pertama adalah mendirikan majalah yang dinamakan Al-Urwatul Wuthqa, yang di situ juga didirikan bersama dengan gurunya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga adalah mengajak umat Islam untuk kembali pada agama yang sejati, dan ini juga sama dengan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tadi. Yang ketiga adalah ajaran kemasyarakatan dalam Islam itu juga dapat disesuaikan dengan zaman, yaitu dengan munculnya ijtihad yang baru sesuai dengan zamannya. Nah, selanjutnya adalah tokoh Rashid Ridho. Beliau lahir di Lebanon. Beliau adalah seorang murid dari Muhammad Abduh. Maka pemikiran-pemikirannya pun tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh. Yang pertama adalah untuk mengetahui agama Islam yang benar, ajaran Islam yang benar harus kembali pada pedoman yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah peradaban Barat tidak bertentangan dengan Islam. Peradaban Barat sekarang berasal dari peradaban zaman klasik, jadi bisa diakulturasikan. Yang ketiga adalah pembaruan Islam, juga bisa memasuki ilmu fikih. Nah, selanjutnya adalah tokoh yang terakhir, yakni Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Punjab atau India. Beliau adalah seorang sastrawan yang terkenal. Beliau adalah seorang filsuf yang terkenal. Karya-karyanya pun juga sudah banyak diketahui, sudah banyak tersebar luas di banyak negara. Nah, dalam pembaruan Islam ini beliau memberikan beberapa solusi, yaitu yang pertama adalah secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Jadi lebih membangkitkan tradisi keilmuannya. Yang kedua, hukum Islam tidak harus bersifat statis, tetapi harus bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan zamannya. Intisari hidup adalah gerak, karenanya Muhammad Iqbal itu menyeru agar umat Islam menciptakan dunianya yang baru. Jadi membuat ijtihad yang baru sesuai dengan zamannya, tapi juga tidak melenceng dengan pedoman Al-Quran maupun hadis. Kemudian poin yang berikutnya yaitu pendekatan pembelajaran SKI kelas 11 semester genap. Nah, kami di sini menggunakan pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah ilmiah. Kemudian adapun tujuan dari pendekatan saintifik yang pertama yaitu ada meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ada membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi belajar sebagai kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu ada perolehan hasil belajar yang tinggi. Kemudian yang kelima ada melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian ada proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok yang dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengkomunikasikan atau menyaji. Untuk tema yang berikutnya akan disampaikan oleh teman. Pendekatan yang menjadi dasar kurikulum 2013. Pendekatan saintifik memiliki 5 langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada mengumpulkan data atau informasi, yang ketiga ada mengolah informasi, dan yang keempat ada mengolah informasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang pertama ada mengamati. Siswa dapat diajak untuk mengamati gambar-gambar kalau pembelajarannya tentang tokoh-tokoh pembelajaran Islam, tokoh-tokoh pembaruan Islam. Bisa kita beri contoh gambar-gambar seorang tokoh seperti gambar tokoh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Nah, setelah diamati, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai gambar tersebut. Selanjutnya, siswa juga dapat diberikan video-video mengenai gerakan pembaruan Islam. Pastinya kita juga di situ dapat mencari di internet atau YouTube, pastinya banyak. Nah, dari situ, dari video tersebut, siswa itu dapat berpikir, dapat mengetahui, oh ternyata pembaruan Islam itu seperti ini ya. Nah, setelah dia tahu videonya, dia sudah mengumpulkan beberapa data dan informasi dari membaca LKS, dari mengetahui video tadi. Siswa itu diajak untuk mengolah informasi tersebut, diajak untuk merangkum mengenai bab pembaruan Islam. Setelah dirangkum, dapat dikomunikasikan atau dipresentasikan di depan teman-temannya di kelas. Selanjutnya, siswa juga dapat diberikan tugas tambahan mengenai bab pembaruan Islam. Perkenalkan, nama saya Yunita Sulistianisi. Saya di sini akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani, gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk bangkit dan bersatu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Gerakan pembaruan dalam bidang politik mulai bangkit dan bersatu dari berbagai organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Kemudian, pengaruh pembaruan dalam bidang pendidikan di Indonesia berhasil tergugah sehingga cara pandang bahasa Indonesia tergerak lebih maju. Perlahan-lahan dan pasti sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dan pencerahan serta berfokus pada bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama jalur haji dan mukmin, yang kedua jalur publikasi, yang ketiga peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Secara umum pada abad 20,
Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat terbagi dari beberapa kelompok, yaitu tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bersifat lokal. Kemudian yang kedua, reformis modernis, yakni mereka yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Kemudian yang ketiga yaitu radikal puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebut sebagai murni Islam. Materi yang selanjutnya yaitu tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama Jamiat Khair yang didirikan pada 17 Juli tahun 1905 Masehi yang dipelopori oleh Syed Muhammad Al-Fatir bin Shibab dan Syed Idrus bin Ahmad Shibab dan Syed bin Sejahan bin Shibab. Bidang usaha organisasi ini adalah pendidikan dan sosial. Untuk menyelesaikan kegiatan usaha pendidikan, mereka memanggil pakar ilmu pendidikan yaitu Syekh Ahmad Shokarti dari Sudan, Syekh Muhammad Tabib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah. Yang kedua yaitu Al-Irsyad yang didirikan pada 6 September 1914 Masehi atau 15 Syawal 1332 Hijriah yang dipelopori oleh Jamiat Al-Islah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad memusatkan perhatian pada bidang pendidikan dalam mendirikan sekolah, perpustakaan, diantaranya tingkat sekolah dasar, sekolah guru, dan sekolah yang khusus memperdalam agama dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu Syarikat Islam yang didirikan pada 11 November 1911 yang dipelopori oleh Raden Mas Adi Tirtadirsurjo. Perjuangan syarikat dalam usaha perbaikan nasib kaum buruh, mencari keadilan dan mencegah perbuatan wewenang dan menghapuskan tindakan yang sesuka hati, dan membantu pemogokan buruh seperti memberikan bimbingan, pembinaan, dan memberikan bantuan dalam pergerakan buruh. Yang keempat yaitu Pemersatu Umat Islam yang didirikan pada tahun 1952. Organisasi ini mengelola lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pesantren dengan sistem madrasah atau sekolah. Tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga bergerak di bidang sosial dan ekonomi untuk membela rakyat dari tekanan kapitalisme Belanda. Yang kelima yaitu Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912 Masehi, didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini bergerak dalam memajukan pendidikan dengan meniru lembaga pendidikan yang dimiliki Belanda dan memadukan dengan pendidikan Islam. Begitu juga dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, Muhammadiyah membentuk lembaga pertolongan kesejahteraan umat yang kemudian hari dalam bentuk panti asuhan Muhammadiyah, politeknik atau rumah sakit Muhammadiyah. Yang keenam yaitu Pemersatu Islam, didirikan pada 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam. Tujuan organisasi ini adalah mengembalikan kepemimpinan Islam dalam Al-Quran dan hadis guna mewujudkan cita-cita tersebut, persis mendirikan madrasah, pesantren, kegiatan tabligh, serta menerbitkan majalah dan buku agama. Yang ketujuh yaitu Nahdlatul Ulama, didirikan pada 31 Januari pada tahun 1926 atau 16 Rajab pada tahun 1344 Hijriah. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Peran Nahdlatul Ulama dalam perkembangan Islam di Indonesia yaitu melaksanakan dakwah Islamiyah, menyelenggarakan pendidikan di pesantren yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, dan mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Kemudian yang kedelapan yaitu Majelis Ilmu A'la Indonesia, didirikan pada tahun 1937 Masehi yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Pada awalnya
Mia hanya menjadikan koordinator atau moderator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belahkan para ulama dan partai Islam. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan, kemudian digantikan dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin. Materi yang selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran SKI kelas 11 semester genap. Media pembelajaran adalah alat dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Berikut ini media yang dapat digunakan guru SKI MA, yaitu yang pertama media visual yang diproyeksikan menggunakan proyektor berupa gambar, yaitu melalui media PowerPoint atau PPT yang berisikan materi atau ringkasan materi sebagai bahan ajar agar siswa dapat mengamatinya. Kemudian yang kedua yaitu media audiovisual yang bisa membantu seorang guru dalam menjelaskan serta menerangkan atau memahami kepada siswa dari pembelajaran SKI. Sebagai materi biasa diproyeksikan menggunakan video yang ditampilkan secara langsung dan atau mengunggahnya di aplikasi YouTube sehingga siswa dapat memutar ulang kembali materi tersebut dan dapat dijadikan bahan belajar ketika di rumah ataupun di berbagai tempat lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu penilaian dalam pembelajaran SKI kelas 11 semester genap. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan penilaian yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan mempunyai arti yang sangat utama, karena penilaian merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga dengan adanya penilaian, maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Berikut ini ada beberapa cara penilaian dalam pembelajaran SKI MA kelas 11 semester genap, yaitu dengan penilaian aspek efektif, penilaian psikomotorik, penilaian kognitif, dan penilaian tugas.